Dari obrolan kita ini, Ibu Kabid, apa harapan Ibu Kabid sebagai kepala bidang untuk masyarakat Kabupaten Maros? Silakan. Kalau saya sebenarnya harapannya apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD-nya Pak Kaban dan bagaimana cara kerjanya? Jadi untuk kepemimpinan beliau, Bupati dan Wakil Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Midum TV. Seperti biasanya kita akan berbicara soal pemerintahan, soal pembangunan dan pendidikan. Nah, kali ini kita berada dalam program Kupas Tuntas OPD yang sekarang saya sudah berada di Kabupaten Maros. Nah, OPD kali ini menarik. Coba kita mau berbincang soal Maros, seperti di iklan saya pertama, bahwa kita akan mengetahui Maros secara utuh. Nah, OPD ya kali ini yang kita ingin kupas tuntas adalah OPD yang dapurnya pembangunan, perencanaannya apa segala macam. Nah, bertumbuh kembangnya pembangunan, perekonomian dan segala macam di Kabupaten Maros ini tergantung OPD ini. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat Bapelitbangda Kabupaten Maros, Pak Najib Sarjana Hukum, yang didampingi oleh Kepala Bidangnya Insinyur Sarfina Hamid. Nah, sekarang beliau sudah berada di studio Midum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaban. Waalaikumsalam. Ibu Kabid, sehat? sehat, Alhamdulillah, itu yang penting itu. Pak Kaban, kita di Midum TV ini ada namanya program Kupas Tuntas. Ya, Kupas Tuntas OPD Kabupaten Maros. Nah, Kabupaten Maros ini adalah kabupaten ketiga yang kita kupas tuntas semua OPD-nya. Ya. Nah, kita mungkin bisa berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Maros khususnya dan masyarakat Indonesia tentunya untuk mengenal lebih dekat Maros itu bagaimana secara pembangunan dan Bapelitbangda ini kan dapurnya perencanaan ya, pembangunan. Nah, mungkin bisa dipaparkan program dan target organisasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros. Mungkin silakan Pak Kaban. Ya, jadi terima kasih. Selamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk memaparkan apa-apa program dari Bapelitbangda atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pengembangan daerah. Jadi OPD ini sebelumnya ada dua OPD, Pak. Jadi ya, sampai dengan 2021 itu ada dua badan, jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, ya, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda. Ini digabung. 2022 digabung. Jadi Bapelitbangda. Ya, jadi, ya. Oleh karena itu di Bapelitbangda ada tiga, perencanaan pembangunan, ada penelitian dan pengembangan. Oke. Jadi kami ada tiga sebenarnya bidang kalau di Bapelitbangda. Yang pertama bidang perencanaan pembangunan, ya. Kemudian bidang pengendalian pembangunan Ibu Sartina, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah. Pengembangan daerah, oke. Nah, secara umum bahwa kalau
di OPD Bapelin Bangda ada, karena kita ini di dalam perencanaan, jadi kami ke kabupaten saya bahwa memang kalau dokumen perencanaan kita di daerah itu kan ada, yang pertama dulu ada RPJP. Ya, RPJMD. Bukan RPJP dulu ya. Oh, RPJP. Kerja jangka panjang. Jangka panjang. Itu 20 tahun. Oke. 20 tahun. Jadi kalau kita di Maros berarti RPJP kita 2005 2025. Oke. Misalnya kan ini sudah tahun ke 5 tahun keempat. Oke, 5 tahun keempat. Oke. Jadi tahun ini kita misalnya akan mengevaluasi dulu secara keseluruhan RPJP kita 2025. Oke. Yang kedua, setelah kita evaluasi, nah kita kan sudah menyusun rancangan awal untuk RPJP Kabupaten Maros 2025-2045. Oke. Nah kemudian untuk dokumen perencanaan dari RPJP itu kita jabarkan ke dalam 4 tahap. Jadi artinya 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan keempat. Nah untuk kita RPJMD berarti masih pakai RPJP yang sekarang. Tapi yang keempat yaitu RPJMD 2021-2026. 2026 ini 2021-2026 berarti 2 tahun RPJMD kita di Maros. Ya. Jadi di dalam RPJMD kita kan ada visi misi Bapak Bupati dengan Wakil Bupati. Kalau visinya ya kita bawa Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Ya. Nah itu nanti dijabarkan ke dalam 6 misi. 6 misi. Untuk mencapai visi ini ada 6 misi Pak Bupati. Nah kemudian yang dari misi lah itu kita nanti jabarkan ke dokumen perencanaan selanjutnya yang tahunan, yaitu RKPD. Yang setiap tahun. Yang setiap tahun. Jadi rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. Nah ini diawali dengan ada 3 sumbernya untuk RKPD kita. Yang pertama musrenbang, mulai dari desa kelurahan, kemudian musrenbang kecamatan berjenjang, dan musrenbang kabupaten. Samping itu kita juga sudah menuju ke perencanaan inklusif. Jadi dari musrenbang itu dari awal kita sudah melibatkan semua stakeholder ya. Misalnya forum anak, ada forum disabilitas, gender. Nah, yang kedua adalah pokok-pokok pikiran di DPRD Kabupaten. Yang ketiga nanti itu dari ini adalah renja masing-masing OPD. Ini digabung. Ya, kita gabung semua. Nanti baru masuk ke penganggaran. Lainnya nanti APBD itu menjadi kewenangan dari Badan Keuangan dan Hasil Daerah. Nah, di dalam RPJMD kita, karena ini kalau kita RPJMD itu tentu ukurannya kan ada indeks ya. Untuk mengukur target apa? Betul. Ada indeks, semua dengan indeks. Alhamdulillah dari 26 dari visi misi tadi itu ada 26 indeks yang kita harus ukur. Nah tahun kedua ini memang ada beberapa yang mencapai melebihi, ada yang mencapai dan ada yang belum mencapai. Soal indeks itu sebentar kita bicarakan, Pak Kaban. Apa target utamanya pemerintahan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sekarang ini 5 tahun ke depan? Jadi kalau kami dari segi perencanaan ada 6 indikator makro juga itu ya, masuk indikator ini. Pertama tentu program unggulan. Nah artinya target kita kan kita bicara RPJMD. Jadi indikator makro di RPJMD visi misi Bupati ini nanti diukur dengan indeks, ada makro dan ada mikro tadi. Yang makro itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Ya, alhamdulillah kita walaupun memang
untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kemarin yang diukur 2021 itu memang Maros ini sempat kontraksi. Pertumbuhan ekonomi kita itu kontraksi sampai minus 10, Oke, sebentar kita bahas Ya. itu secara dalam. yang kedua indikator makro apa namanya tingkat pengangguran itu alhamdulillah 2 tahun terakhir ini turun. Oke. Kemudian yang ketiga indeks pembangunan manusia alhamdulillah 2 tahun terakhir mulai dari 2020-2021 itu melebihi target kita. Kita di posisi sekarang 70,41 ya. Kemudian yang keempat tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan ya memang kita menurun, walaupun memang belum mencapai, sedikit lagi mencapai Target. ya. Kita misalnya tahun 2021 kemarin ya di target 9,34 kita capai 9,43. Tapi menurun ya. Menurun ya. Ya, ada penurunan lah. Ada penurunan. Oke, Pak Kaban. Jadi sedikit pemaparan yang singkat tapi jelas ini mungkin bisa memperkaya pengetahuan masyarakat Kabupaten Maros tentunya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Kaban, Ibu Kabid, yang kita coba kumpulkan dari masyarakat, semua elemen, mulai dari NGO, kaum muda, kaum perempuan, dan kaum intelektual. Nah, pertanyaan pertama Pak Kaban ya, menurut Pak Kaban, bagaimana Haji Andi Safril Haidirsam ini dan Ibu Haja Suhartina Buhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 tahun ini, apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD-nya Pak Kaban dan bagaimana cara kerjanya? Jadi untuk kepemimpinan beliau Bupati dan Wakil Bupati, yang pertama semua program sangat komitmen. Oke. Yang pertama, dan itu nilai komitmen yang awal ya, kalau sudah Kabupaten Wakil Bupati ya sudah komitmen 100%. Iya. Semua program kita alhamdulillah memang beliau yang mensupport dan memang beliau kita di komitmen. Misalnya kita kemarin di Kabupaten Layanak ya. Itu tahun kemarin ini kita di posisi KLA Pratama. Alhamdulillah tahun ini 2022 naik ke India. Nah, itu karena komitmen Pak Bupati. Naik 1 tingkat. Naik 1 tingkat. Oh iya. Kemudian kita di penanganan stunting. Oke. Alhamdulillah kemarin Maros itu berada di 2 terakhir. Ya. Artinya paling tinggi. Hanya Jeneponto di bawah Maros. Iya. Dari 24 kabupaten. Dari 24 kabupaten kita urutan 23. Karena Jeneponto di bawah kita. Nah, dengan komitmen beliau, Bupati dan Wakil Bupati, alhamdulillah tahun 2020 ini berdasarkan hasil pengukuran SSGI, itu kita mengalami penurunan yang cukup. Dan berada di peringkat berapa sekarang? Sekarang di 17. 17. Dari 23 naik ke 17. Ya. Luar biasa. 37,sekian%. Turun menjadi 30,3%. Nah, itu dari yang kami dapatkan itu. Jadi stunting, kemudian penanganan kemiskinan. Alhamdulillah juga kemiskinan turun. Sekali lagi komitmen beliau berdua yang sampai tahun ini sebenarnya kami ada dokumen yang kami belum penuhi. Insya Allah tahun ini tahun 2023 ini akan terselesaikan. Itu rencana kerja penanggulangan kemiskinan daerah. Dan itu beliau yang memang support habis. Support dan mengkomitmen. Pak Kaban, pertanyaan selanjutnya Pak Kaban. Apa yang Pak Kaban bisa pahami dan tangkap dengan tagline "Hati Kita Keren" yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati sekarang dengan visi sejahtera, religius, dan berdaya saing? Silakan. Jadi ya itu tadi, hati kita keren itu ya memang sinonim dengan visi tadi itu. Dengan sejahtera,
religius dan berdaya saing. Ya. Artinya dengan tagline yang memang bersinergi. Keren itu apa? Keren, kreatif, energi, apa namanya, responsif, religius. Dan yang ini apa itu lagi? Tapi yang jelas memang sangat bersinergi. Kalau hati kita itu apa? Hati kita itu kan singkatan dari anonim nama. Tapi itu juga hati kita kan berarti hati, berawal dari hati kan ya. Iya, bekerja dengan hati ya. Kita kalau Bugis itu kan kalau kita itu berarti kita semua. Iya, betul. Beda dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia ke Bugis ya. Kalau kita, berarti kita semua ngomong. Artinya masyarakat. Iya, kan sebenarnya ini tagline Bupati dan Wakil Bupati ini pada saat beliau mengkampanyekan diri ya menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui oleh semua pembantu-pembantu di pemerintahan ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini Pak Kaban, ada beberapa ini dan beberapa teknis juga ini. Ya, sekarang pertanyaannya gini. Ini mungkin Pak Kaban bisa jawab dan Ibu Kabid juga bisa jawab. Jika ada target program di OPD Pak Kaban dan Ibu Kabid yang diinginkan oleh Bupati dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, bulanan, atau per semester, dan keinginan itu akan dituangkan dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Kaban dan Ibu Kabid? Silakan, Pak Kaban dulu. Ya, jadi tentu itu kami sangat mendukung karena memang kita ini kan dituntut untuk profesional, akuntabel dan melayani. Jadi apalagi dengan tagline berakhlak. Jadi memang kita diawali dengan fakta integritas. Dan itu fakta integritas kita ini pembantu Pak Bupati, Wakil Bupati, artinya bagaimana kita membantu Bupati untuk mencapai visi misinya melalui OPD yang kita dipercayakan. Jadi siap kalau itu dituangkan dalam bentuk fakta integritas. Dan itu kita sudah jalankan. Oh, alhamdulillah. Kalau Ibu Kabid? Jadi kalau terkait dengan komitmen semua OPD terkait dengan fakta integritas itu saya kira diharapkan semua OPD Pak yang mencapai apa yang sudah ditargetkan. Kemudian karena kami Bapeda ada fungsi pengendalian dan evaluasi, jadi secara bertahap itu kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program dari OPD sehingga bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, kami Bapeda itu melaksanakan evaluasi per triwulan untuk satu tahun anggaran. Jadi ketika kita melihat misalnya capaian untuk triwulan pertama seperti apa, kemudian kendalanya apa, itu kita membantu dan memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan sehingga nanti target yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Itu yang dilakukan Bapeda dari sisi pengendalian untuk tahun berjalan Pak. Begitu juga dengan dari sisi capaian untuk RPJMD. Bapeda juga melakukan fungsi untuk mengevaluasi setiap tahun karena RPJMD itu kan 5 tahun Pak ya. Tapi dengan adanya dari Bapak Bupati mengharapkan kami Bapeda untuk melakukan evaluasi per tahun, maka setiap tahun itu kita melakukan evaluasi terhadap target-target indikator yang sudah ditentukan masing-masing OPD targetnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tercapai, tentunya nanti kita rapat bersama, duduk bersama dengan Bapak Bupati, kemudian mencari solusi apa sebenarnya kendalanya sehingga target itu tidak bisa tercapai. Iya, saya tambahkan memang untuk evaluasi RPJMD kita itu
tahun-tahun sebelumnya ya bukan kita Satu kali mungkin satu periode, Pak. satu kali satu periode ya, jadi Sekarang setiap Setiap Kami tahun, Pak. setiap tahun. Ya, Jadi supaya dapat ditahap. RPJMD RPJMD Yang 5 tahun dari ini. 5 tahun Ya, itu ya, tahun ya. pertama sampai tahun kelima kita evaluasi evaluasi setiap tahun. setiap tahun. Sebelum-sebelumnya setiap Satu tahun kali dalam satu Ya, periode Oh, 5 tahun. nanti iya, iya. terakhir baru dievaluasi. Jadi baru dievaluasi. nah, nanti kemarin juga ada Kita sudah kendala ada pengalaman, ya. ketika mau mengevaluasi yang akhir. Wah ini yang kedua yang 1, 2, 3 ini agak kesulitan kita misalnya. Ya. Oke. Makanya sudah kita evaluasi per tahun. Nah, Oke. alhamdulillah kita sudah evaluasi ini dua Sudah kali 2 ya. tahun. Sudah 2 tahun terakhir ini dievaluasi terus ya? 2021 dengan 2022. Hasilnya? Hasilnya ya ada beberapa yang melampaui seperti yang disampaikan Oke. oleh Pak Kaban, ada yang OPD yang melampaui target indikator, kemudian ada yang mencapai, kemudian ada yang memang belum. Nah, yang belum ini yang mungkin akan menjadi perhatian Ya, untuk betul. OPD apa yang harus dilakukan sehingga bisa tercapai target. Oke. Pak Kaban, Ya, ya. ini kan pembangunan semua ini harus direncanakan dan punya dasar-dasar landasannya. Pertama, program nasional, ada program provinsi, dan ada program kabupaten. Nah, di kabupaten itu ada namanya RPJMP yang apa jangka panjang ya? RPJPD. RPJPD RPJPD. jangka panjang, dan itu pasti akan menyelesaikan juga. Ya. Nah, gitu dengan RPJMD yang mau di RPJP pemerintah. ya, jadi kan itu harus sinkron semua mulai dari bagaimana strategi untuk menyinkronkan itu untuk di lain pihak kan ada namanya pokok-pokok pikiran teman-teman legislatif. Nah, ini kan harus sinkron semua ini. Ya. Nah, biasanya kan ya tiba-tiba ada program umpamanya yang di luar itu, bagaimana mengakomodirnya gitu. Bagaimana resepnya supaya ini semua bisa terakomodir semua. Silakan Pak Kaban. Jadi karena jadi kita dari proses perencanaan memang sudah ada SOP-nya, ada tahapannya, ada waktunya. Jadi Oke. kita tidak bisa Melenceng dari situ ya. Jadi semua tahapan harus kita sesuai dengan tahapan, waktu dan Oke. tahapannya itu tadi, dan itu ada sinkronisasinya. Jadi kalau kita di kabupaten sinkronisasi hasil musrembang kecamatan, setelah itu ada lagi review. Jadi kita sekarang ada review lagi dari inspektorat sebelum kita bawa ke provinsi. Di provinsi lagi dievaluasi oleh provinsi. Karena itu tadi ada sinkronisasi untuk program-program nasional, strategis nasional, ada provinsi, dan itu harus kita sinkronkan. Harus Nah, disinkronkan. misalnya kalau kita sekarang kayak nasional itu ya, misalnya stunting, Ya. penurunan kemiskinan ekstrim, inflasi, kawasan kumuh, itu semua harus kita sinkronkan ke dalam Dokumen dokumen perencanaan. Pernah enggak ada kasus didapatkan bahwa ada yang mendesak di kabupaten tapi tidak nyambung dengan program dari pemerintah dan provinsi? Sebenarnya alhamdulillah ya, Nggak pernah ya? Apalagi dengan itu tadi SOP-nya. SOP-nya ya. Kita tuntut akuntabel yang Oke. transparansi. Sekarang semua harus dimulai dari dokumen perencanaan. Dan itu tadi dari RPJP yang 20 tahun itu harus sudah masuk, kemudian itu yang di Jadi intinya bahwa kendati pun musrembang tingkat bawah dan sampai berjenjang itu menginginkan sesuatu, tapi ternyata tidak sinkron dengan apalagi program Ya. pusat dan provinsi, gimana itu jalan keluarnya? Kan itu tadi yang kan hasil dari sinkronisasi kan ada program-program strategis ya, ada beberapa strategis nasional dengan provinsi, itu kan tidak semua juga, jadi itu ada juga dari bawah yang itulah lokal itu Iya. Ada skala prioritas apa segala macam makanya ya. kita pakai skala prioritas. Nah, jadi prioritas tadi itu bagaimana mensinkronkan dengan RPJM nasional provinsi. Oke. Kemudian yang kedua tentu visi misi kabupaten tadi itu. Karena itu yang jadi semua harus Harus untuk terjadi. masuk semua itu sekali lagi kita ini keterbatasan anggaran, tentu Iya, iya. harus lagi prioritas dengan prioritas lagi. Iya. Itu yang- Skala prioritas Skala ini. prioritas lah. Ya, kadang membuat kita bingung Pak ya, Pak Kaban. Oke. Pak Kaban, ini ada lagi kita dapat dari publik. Ya. Ya, berdasarkan rilis BPS tahun 2022. Oh, iya.
Maros menempati urutan 2 ke bawah di Sulsel terkait Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPM). Dan kemarin sempat banyak yang ribut soal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Bagaimana respon Pak Kaban dan bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan ini? Silakan. Data-data pertumbuhan ekonomi itu kan tentu BPS yang kita tidak, pokoknya dari BPS. Yang pertama kontraksi kemarin itu, pertama karena kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kita itu memang di transportasi dan pergudangan itu menempati posisi 24,88%. Oke. Nah, ketika transportasi kita, alhamdulillah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini kan di Maros. Oke. Nah, tahun kemarin dengan adanya ini COVID, itu memang sempat lumpuh ya apa namanya? Iya. Memang ditutup semua akses. Ditutup semua. Okay. Nah itu kalau ini yang mempengaruhi. Dan ini salah satu mempengaruhi itu. Ya sangat mempengaruhi. Oke. Nah, sangat mempengaruhi. Yang kedua kontribusi terbesar ya yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan itu di posisi 19,74%. Nah ini juga kalau pertanian sebenarnya ya ada dampak kemarin COVID, tapi itu yang membantu untuk tidak kontraksi lebih jauh. Nah, ketiga tentu industri pengolahan itu juga di 17,62%. Kemudian lapangan usaha konstruksi, tentang pembangunan konstruksi ada 11% dan pertambangan dan penggalian. Nah ini juga kalau pertambangan kita yang harusnya kan lebih banyak ke galian C ya. Tambang galian C. Itu juga menjadi kewenangan provinsi kalau dulu di kabupaten. Nah inilah sempat memang kontraksi, tapi alhamdulillah dengan tahun 2022 ini walaupun belum rilis ya di BPS, tapi 2021 kemarin sudah naik dari minus 10 ke 1,36. Apa yang dilakukan Bapak Litbangda sampai bisa merubah kondisi itu? Yang pertama karena ini transportasi dan pergudangan memang karena dampak ke COVID. Ini terbuka dan COVID, alhamdulillah kita memang kemarin ya memang banyak sekali fokus ke bahkan begitu pusing sembarangan untuk COVID, alhamdulillah. Yang kedua pemberdayaan UMKM. Ya karena UMKM ternyata alhamdulillah dengan COVID juga walaupun dampak juga tapi tidak berdampak seperti yang usaha-usaha menengah kalau usaha mikro ini kan. Jadi itu yang UMKM alhamdulillah di 2021 kemarin sudah mulai normal. Jadi kalau pertumbuhannya sebenarnya kita Maros yang paling besar karena dari minus 10 ke 1 itu kan berarti 11%. Kalau kita mau hitung-hitung ini, tapi ya namanya juga pertumbuhan ekonomi ya harus kalau minus ya. Nah, kita misalnya mungkin kita perkiraan kita untuk 2020 ini misalnya mungkin bulan ini atau bulan depan BPS rilis ya kemungkinan kita berharap mungkin di atas 4 ya 4%. Atau hitungannya Bapak Litbangda melihat itu tadi kita dengan UMKM Bandara Internasional sudah terbuka kembali ya. Walaupun mungkin belum mantap ya. Alhamdulillah sudah ini. Kemudian pertanian kehutanan kita yang sudah mulai menggeliat kembali. Alhamdulillah industri pengolahan juga dengan UMKM juga kan. Kemarin termasuk sebenarnya industri besar yang boswa ya. Karena dengan COVID mempengaruhi konstruksi. Intinya bahwa ini semua dipengaruhi oleh COVID. Untuk tahun kemarin sampai minus ya COVID. COVID ya. Jadi 2022, 2021 Oke. Pak Kaban, ada pertanyaan selanjutnya. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maros saat ini, sewaktu masa kampanye kemarin punya komitmen politik kepada masyarakat Maros untuk memperbaiki manajemen tata kelola air wilayah pesisir. Bagaimana Bapak selaku Kepala Bapelitbangda dalam menafsir dan merealisasikan program tersebut yang hingga kini kekeringan dan banjir masih menjadi problem pokok wilayah pesisir Maros? Silakan. Jadi ya memang karena pesisir kita ada praktis ada 4 kecamatan ya dari Marosu, Maros Baru, Lau dan Bontoa dengan panjang pesisir itu sekitar 31 km ya. Nah persoalan memang di pesisir ini sumber air baku memang yang agak
kurang memadai. Kemudian untuk ke tetangga misalnya juga begitu, karena tapi ya Solusinya apa? solusinya adalah tetap pemerintah daerah kepada Pak Bupati ini kami sudah janji berikan. Kita banyak ada program-program Pansimas, kemudian ada pembangunan apa namanya jangka pendek untuk embung, untuk penampungan air hujan. Ketika hujan ya ada ditampung dan itu bisa. Kedua ada program-program itu sifatnya jangka pendek, misalnya pengadaan penampungan air itu. Kemudian ada sumur. Cuma masalahnya memang karena sumur di pantai juga itu kan memang tidak semua lokasi juga Bisa. Nah memang kita sudah survei juga dari PDAM. Memang di sana memang itu tadi sumber air yang tidak bisa. kalaupun ada misalnya di satu tempat ada sumber air, tapi itu untuk kebutuhan di lokal juga itu belum bisa. Nah untuk kita mau untuk Sungai Maros, nah kita tahu juga bahwa Sungai Maros ini kan memang di Leko Pancing itu 70% kan diambil Makassar ya misalnya. Belum lagi untuk pengairan. Jadi untuk air minum itu sekitar 10% ya kan. Menurut Pak Kaban, apa solusinya kira-kira? Apakah ini perlu penanganan bantuan dari provinsi, dari pemerintah pusat atau apa? Ya, mungkin bisa di. Jadi perlu memang. Dan selama ini kan sudah. Pansimas itu kan memang program nasional. Walaupun Pansimas itu spot-spot, tapi ya di daerah itu sudah di Maros ada beberapa, di Bontoak kemarin ada beberapa. Nah, jadi itu memang sumber, karena PDAM juga ya kemarin juga pokoknya Pak Direktur itu ya itu tadi Maros ini kalau sungai ini pada saat musim hujan memang banyak, tapi sedimentasinya besar. Kemudian pada saat musim kering ya memang habis airnya. Jadi ya tetap itu akan kita tetap mungkin nanti kajian-kajian bagaimana bisa mencari solusi ya. Kan itu juga kemarin memang mempengaruhi ya terhadap kemiskinan, kesehatan, stunting juga mempengaruhi. Karena kemarin memang daerah pesisir itu yang paling terakhir untuk proyek. Jadi artinya dia habis persembangan itu memang baru bulan ini. Baru kan itu yang karena itu terkait tadi dengan mungkin air bersihnya juga itu. Tapi alhamdulillah sudah. Artinya memang kita sudah, pemerintah Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati ini sudah luar biasa. Dan itu terbukti bahwa kita sudah bisa proyek di sana. Minimal bahwa apa yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ada progres ya. Dan sekali lagi ya tentu itu tadi memang kita di keterbatasan anggaran. Samping anggaran juga itu tadi kalau air di sini. Sumber air baku ya. Itu tadi Sungai Maros ini itu tadi karena kalau Maros ini kan bukan kewenangannya juga kabupaten. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya itu tadi yang IPM juga, kalau dia bilang kita kedua terakhir bukan. Ya. Jadi kita IPM justru kita naik. IPM kita ini di posisi nomor 8. Nomor 8 sekarang di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di tahun berapa ya? Iya, IPM. Ya. Nomor 10 Pak. Nomor 10. Di tahun 2022 ya? Iya. BPS. 2022 yang sudah rilis. Bahkan sudah rilis. 2021 juga sudah bukan kedua terakhir. 2021 itu di posisi 13 ya? Iya. Posisi ke-13. Ya. Berarti masyarakat harus tahu itu ya. Yang itu. Nah, ini makanya kita luruskan ya. Nah, ternyata dari 2022 IPM Maros itu berada di posisi nomor 10 di 24 kabupaten. Di tahun 2021. 2021 posisi 13. Di posisi 60 kan? 70 lebih. Di 2022 2002 naik 70,41. Jadi malah sejak 2021 kita di kategori tinggi, karena kalau IPM itu 70 kan itu sudah tinggi. Oke. Dan ini masyarakat Maros sudah harus tahu ini. Pak Kaban,
Ya, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terkait maraknya pertambangan galian C di Maros yang rumornya banyak diantaranya tidak berizin? Silakan. Nah, ini juga memang karena sekali lagi untuk pertambangan khususnya galian C kan sebenarnya sudah bukan kewenangan Daerah. ya, itu sudah ditarik ke provinsi. Oke. Di daerah itu hanya mungkin rekomendasi lokasi saja mungkin. Jadi Ya, apapun itu karena kita kan sudah punya RT/RW. Nah, jadi ada kita RT/RW, sudah ada wilayah kita itu ini untuk pertanian, ini untuk tambang, itu sudah kita. Oke. Jadi intinya bahwa mau berizin atau tidak berizin itu sudah bukan urusan daerah. Ya sebenarnya ya karena itu tadi izinnya kan bukan dari kabupaten lagi. Ya itu maksud saya, mereka beroperasi umpamanya kan ini lagi marak nih dibicara. Kita dapat ini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi biar mereka masyarakat tahu bahwa sebenarnya itu bukan kewenangan daerah lagi. Ya. Mau beroperasi mereka tanpa izin atau ada izin itu urusan pemerintah provinsi, ya kan gitu. Nah bukan lagi tidak ada lagi hubungannya dengan pemerintah daerah gitu ya, Pak Kaban? Ya, bulan langsung sebenarnya tidak coba, karena kita memberikan rekomendasi, jadi rekomendasi. Ya, pengawasan. fungsi pengawasan saja jadi. Jadi itu tadi ya memang ada bulan ini juga ada beberapa permohonan untuk izin. Kemarin kita sudah rapat forum penataan 2. Oke. Iya, kita tetap bahwa ya sesuai dengan RT/RW. Kalau lokasi yang diperuntukkan itu memang bukan untuk tidak sesuai dengan peruntukan untuk tambang ya jangan kita rekomendasikan. Kalaupun nanti provinsi misalnya kasih ya itu bukan. Oke. Jadi intinya sudah banyak rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan RT/RW. Ada beberapa ya. Nah tapi belum mendapatkan rekomendasi dari provinsi. Kalau sudah beroperasi. Izin. Gitu. Oke, Pak Kaban. Ada pertanyaan sedikit privat dan santai kayaknya. Pertanyaan ini. Sudah berapa kali jadi kepala dinas? Kepala eselon 2? Sebelum di Bapak? Sudah 3 kali. Sebelumnya? Jadi asisten ekonomi pembangunan. Asisten. Kemudian ke dinas koperasi UKM perdagangan. Oke, baru ke Bapeda Litbang. Pertanyaannya gini. Apa tidak enaknya jadi kepala dinas? Kepala badan gitu. Kepala dinas ya, karena itu kan teknis ya. Iya. Ya ada memang beberapa tidak enaknya juga. Ya. Apa tidak enaknya jadi kepala badan? Silakan dah. Dan kita kan ini tadi bagaimana mencapai visi apa kan. Nah, yang pertama itu tadi kalau dinas kan teknis memang diharapkan memang di situ intinya. Oke. Dan itu tadi keterbatasan anggaran. Tidak enaknya ini maksudnya Pak Kaban, banyak program yang kita mau kerjakan, tapi karena keterbatasan anggaran yang tidak bisa kita lakukan semua itu. Itu di situ letak ketidak. Kalau dinas kan teknis, artinya memang sangat kontribusinya sangat besar untuk pencapaian visi. Kalau badan ya, karena kita di badan hanya penuhnya, tapi itu juga penting juga sebenarnya. Iya. Pertanyaan terbalik, apa enaknya coba jadi kepala badan? Nah, itu tadi, kalau kepala badan ini kan kita misalnya di Bapeda kan perencanaan saja. Jadi, perencanaan saja, penelitian gitu kan. Jadi merencanakan saja tuh, terus dieksekusi oleh OPD teknis. Proses ini kan kita tadi dokumen perencanaan saja. Iya. Tapi kan setelah ada dokumen perencanaan untuk penganggaran ke keuangan. Iya. Jadi yang kita rencananya. Iya, tapi kan kita menganggap bahwa kemarin waktu belum gabung dengan Litbang, Bapeda ya, Bapeda itu kan badan atau badan perencanaan pembangunan. Ya, badan yang betul-betul strategis karena di situ diramu. Iya. Gitu. Di situ cikal bakal apa yang mau dilakukan oleh semua OPD kan? Gitu. Nah, makanya saya bilang ini strategis sebenarnya. Cuma yang tidak nanya sebenarnya itu karena kami di perencanaan ini kan kami sudah banyak
menghasilkan perencanaan, tapi ya, Tapi anggaran tidak ada. ya terbatas kan jadi. Terbatas ya. Ya kemudian itu di APBD. Tidak enaknya menghapus itu ya. Nah, ketika kami juga suatu lagi evaluasi ya fungsi, sering ada komentar apa? Kalau musrema itu tidak ada itu totonji, tidak pernah jangan itu saya. Iya. Tidak enaknya itu karena sudah prioritas, di skala prioritaskan lagi, disaring lagi. Saya misalnya contoh kita tahun 2023 kemarin, Ya. kita di perencanaan itu kan dengan 2000 lebih usulan dengan pagu indikatif itu sekitar 4 triliun. Sementara yang bisa diakomodir di APBD tentu kan sesuai dengan kemampuan anggaran. APBD kita itu 1,4 triliun. Oke. Gitu? Berarti kan itu semua anggaran ke pegawai. Jadi ya mungkin sekitar 20-30% lah. Berapa perimbangan belanja daerah dengan belanja pegawai? Belanja pegawai kita memang masih agak tinggi, malas itu masih 30 sekitar 30. 30%. Kalau 30. Belanja barang? hanya ya 30 maksimal 30%-nya. Tapi ya itu tadi mau apa kalau memang sudah kondisi. Oke Pak Kaban, terakhir nih. Saya mulai dari Pak Kaban dulu. Sebentar Ibu Kabid. Atau Ibu Kabid dulu ya. Ibu Kabid dulu. Dari obrolan kita ini Ibu Kabid, apa harapan Ibu Kabid sebagai kepala bidang untuk masyarakat Kabupaten Maros? Silakan. Kalau saya sebenarnya harapannya untuk masyarakat ya Pak ya, sesuai dengan visi masyarakat sejahtera, ya tentunya itu bagaimana pemerintah fokus untuk melaksanakan semua program-program janji-janji politik bupati pada saat kampanye itu bisa diwujudkan sehingga masyarakat bisa betul-betul merasakan yang namanya sejahtera. Oke. Pak Kaban, dengan pertanyaan yang sama. Ya tentu ya karena dari Bappelit Banda kan memang perencanaannya itu tadi berharap bahwa kita menyusun nanti dokumen perencanaan yang alhamdulillah kita mulai tahun ini mulai dari RPJP kan ini memang kita diharapkan rancangan awal RPJP 2025-2025 itu sudah selesai di tahun ini karena diharapkan ini bisa menjadi acuan untuk kontestasi. Jadi dalam penyusunan janji-janji politik nanti untuk di Pilkada 2024. Karena itu tadi kami harus memastikan bahwa visi misi ini memang harus sinkronisasi dengan kewenangan. Ya, jadi apa yang di visinya itu dan misinya itu ya memang kita harus sinkronkan, jangan sampai ada nanti visi misi yang tidak sesuai dengan kewenangan kan tentu kita tidak bisa capai. Dan Pak Kaban melihat ada itu? Sebenarnya kita harus jujur ada itu. Ya, tidak sesuai dengan? Artinya memang karena itu ya kita misalnya sekarang religius ya. Sementara religius itu kan tidak menjadi kewenangan daerah. Jadi nanti harus kita memastikan nanti bahwa bagaimana meramu kita ini visi misi bupati, wakil bupati yang kita bisa nanti transfer ke RPJ yang memang sudah menjadi kewenangan. Satu contoh lagi misalnya di pertanian, Pak Bupati di kontrak politik itu bahwa pengadaan alsintan di pertanian. Ternyata alsintan dan pupuk untuk pertanian itu tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi ketika kita sudah anggarkan tidak bisa kan, tidak apalagi dengan sistem sekarang di SCBD kan program kegiatan kita sudah ditentukan. Jadi, pengadaan alsinta kewenangan siapa sih? Pusat. Ya, itu yang anggota DPR RI kadang bagi-bagi itu? Iya kan. Gitu. Terus di Maros ini ada enggak kebagian dari DPR RI? Ada ya? Ada ya? Oke. Terima kasih Pak Kaban, Pak Ibu Kabid sudah menyempatkan waktu datang ke studio Medium TV berbagi cerita tentunya untuk masyarakat Kabupaten Maros dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan program yang berbeda nantinya, insya Allah.
Kita sudah berbincang panjang dengan Pak Kaban Bapak Litbanda yang didampingi dengan Ibu Kabitnya. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi dari percakapan ini. Pertama, ternyata semua program di pemerintahan Hati Kita Keren ini setiap triwulan itu dievaluasi. Nah, terus kedua, ternyata baru di pemerintahan Hati Kita Keren ini RPJMD itu dievaluasi setiap tahun. Biasanya satu periode baru dievaluasi. Nah, ada jawaban menarik dari Pak Kaban. Tidak enaknya menjadi Kaban itu banyak program, tapi dana terbatas. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh teman-teman pemerintah pusat, ya, DPR RI dan yang mengatur daulah. Ya, mudah-mudahan bisa dipikirkan ini, karena Maros butuh penanganan yang intensif. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan OPD yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.